Halo semuanya, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Nah, ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya sekedar fun reading. Ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Untuk temanya kali ini, bagaimana dia memandang kamu saat ini? Bagaimana dia melihat kamu saat ini? Ya, bagaimana di sini dia menilai kamu saat ini? Kita lihat ya. Bagaimana dia memandang kamu saat ini? Energi seseorang, bagaimana dia memandang kamu saat ini? Oke. Aku menangkap sebuah energi di sini, teman-teman. Dia ini memang sosok yang sangat menghargai kamu. Dia ini punya sikap, punya sifat yang tidak mau membatasi kamu. Jadi dalam arti, misal ya, kamu di sini ingin menuangkan ide yang beginilah, yang begitulah. Ya, dia di sini bukan tipe orang yang langsung kayak menjatuhkan atau mematahkan ide kamu. Bukan begitu. Malah yang justru di sini dia sangat bangga, ya. Dia di sini sangat happy. Kalau kamu punya cara pandang, kalau kamu di sini punya pemikiran yang dimana ini kamu utarakan ke dia. Dia suka kalau kamu ini bisa kreatif, ya. Sehingga dia sangat mendukung apapun ide kamu selama itu positif. Jadi selain dia di sini menghargai kamu, dia juga mendukung ide-ide positif kamu. Di satu sisi, aku ngerasa dia ini tipikal orang, ini ya, tipikal orang yang posesif sebenarnya. Dia sangat menjaga hubungan yang dia bangun. Contohnya, di sini kamu harus bisa kayak berperilaku baik, teman-teman, atau dia nggak ingin kamu di sini mempermalukan dia atau ngeledeki dia dengan seenaknya di depan orang lain. Sebaliknya begitu. Dia akan menjaga hubungan dengan kamu. Dia akan menjaga ya gimana dia pun tidak ingin mempermalukan kamu di depan orang lain. Jadi masing-masing kalian di sini bisa saling menjaga. Nah, di sini ya selanjutnya. Aku melihat dia kayak lebih fokus. Ini membuat koneksi hubungan kalian agar semakin stabil. Dan aku ngerasa ini adalah salah satu bentuk impian dia, ya, agar kedepannya di sini kamu dan dia bisa menghadapi masalah, bisa menghadapi yang namanya tantangan secara bersama-sama. Karena di sini dia pingin, teman-teman, kamu selalu ada di sisinya, kamu selalu ada di sampingnya dikala dia memang lagi membutuhkan nasihat, membutuhkan masukan dari kamu, ya. Aku ngerasa sih kamu di sini memang cukup bisa untuk diandalkan. Kamu di sini bisa untuk memberikan nasihat-nasihat sama dia. Jadi istilahnya ya kamu ini sebagai support system dia, ya. Nah, ada kartu King of Swords. Selanjutnya di sini aku melihat energi dia saat ini. Aku ngerasa ya, ini dia kayak lebih menjaga tutur katanya. Dia lebih menjaga omongannya. Yang dimana dia takut membuat kamu tersinggung, atau di sini takut membuat kamu marah, atau mungkin di sini pernah terjadi sebelum-sebelumnya ya, ketika kalian di sini sedang ngobrol atau sedang berkonflik, ini dia pernah mengeluarkan kata-kata yang dimana itu pernah membuat kamu merasa sakit hati atau merasa tersinggung. Jadi di sini energi dia kayak lebih menjaga omongannya. Dia di sini kayak lebih mengontrol cara dia berbicara. Karena beberapa kalian aku ngerasa, ya ini ada loh teman-teman ya, beberapa kalian suka menanyakan sesuatu yang ujung-ujungnya ini akan memicu sebuah drama, ya. Ini akan memicu sebuah ada argumen gitu loh, beradu argumen atau memancing yang namanya keributan. Itu dulu ya untuk energinya. Kita lihat lagi energi seseorang.
Bagaimana dia memandang kamu saat ini? Bagaimana dia menilai kamu saat ini? Melihat kamu saat ini? Kita lihat energi seseorang. Oke, Seven of Pentacles, The World. Selanjutnya beberapa kalian mungkin ini energinya tidak bisa bertemu setiap hari, ya. Tetapi di sini ada kondisi dia selalu memperhatikan kamu dari jauh nih, ya. Mengamati kamu dari jauh. Karena memang dia punya minat yang besar kepada kamu, teman-teman. Di sini dia kayak punya komitmen untuk gimana caranya supaya bisa menjaga kamu. Jadi kalau misal ya, mungkin di sini dia terlalu protektif sama kamu, atau mungkin dia di sini selalu atau terlalu sensitif sama kamu. Itu karena dia nggak mau orang yang dia sayang kenapa-kenapa. At least itu kamu ya, orang yang dia sayang. Dia nggak mau di sini kamu kenapa-kenapa. Makanya mungkin di satu sisi kamu agak risih atau gimana gitu ya, karena dia terlalu overprotective sama kamu, atau dia di sini agak sensitif. Tapi ternyata ada maksud dan tujuan kenapa dia seperti itu. Karena dia nggak mau kamu kenapa-kenapa, ya. Selanjutnya di sini aku melihat ya, dia ini tipikal orang yang akan selalu mendukung kreativitas kamu. Di sini dia akan mendukung segala pencapaian kamu. Dan kalau memang kamu di sini berhasil, kamu di sini sukses ya, atau bahkan lebih sukses dari dia akan sangat happy, teman-teman. Jadi ya di sini it's okay, kamu harus fokus dengan usaha kamu ya, apa yang kamu bangun saat ini. Bisnis kamu kah ya? Di sini kamu harus fokus dengan pekerjaan kamu. Itu yang dia mau. Kita lihat ya untuk bottom of the deck-nya. Apa yang dia inginkan untuk kedepannya. Wow, ada kartu Ten of Cups ya. Nih, sebuah kestabilan dalam berkeluarga, dalam hubungan. Sebuah kebahagiaan, kelimpahan. Nah, aku melihat ya, ini bagus nih, Ten of Pentacles. Aku melihat di sini sepertinya dia yang terlebih dahulu ini menjatuhkan hati sama kamu, teman-teman. Ya, dan bagaimana di sini dia berjuang untuk memenangkan hati kamu nih. Sepertinya beberapa dari mereka ini memang udah stabil secara finansial. Ya. Ini bisa umurnya di atas kamu atau bisa di bawah kamu. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana dia melihat kamu, bagaimana dia memandang kamu saat ini. Bagaimana dia menilai kamu saat ini. Bagaimana pandangan dia sama kamu, bagaimana dia menilai kamu saat ini. Wow, the Empress. Ya. Aku menarik energinya, ini mengindikasikan tentang perasaan nyaman. Ada perasaan kebahagiaan, ya. Sama seperti yang bottom of the deck tadi, teman-teman. Ini ada kestabilan. Jadi misalnya, mungkin kalian di sini, ya, kamu dan dia ini memiliki minat yang sama. Dan beberapa kalian di sini memang sama-sama terlahir dari keluarga yang dimana ini keluarga terpandang, ya. Beberapa kalian. Ada juga di sini yang terlahir dari keluarga yang sangat pekerja keras. Sehingga kamu dan dia ini sangat menikmati hal-hal yang bersifat ini bahagia ya. Menikmati hal-hal yang bersifat fun. Jadi contohnya, mungkin kamu dan dia di sini sama-sama memiliki minat untuk traveling, ya. Mungkin di sini kamu juga punya hobi yang sama, olahraga. Kamu di sini suka nonton konser, ya. Kamu juga di sini suka nonton bola. Atau kalian di sini punya selera musik yang sama, teman-teman. Ya, kalian di sini punya selera film yang sama. Jadi kayak cepet banget di situ ya untuk nyambung. Kemudian aku melihat di sini secara koneksi batin, ini kalian terhubung ya. Dikarenakan mungkin kalian di sini pernah menjalani kisah cinta yang rumit sebelumnya. Jadi sebelum kamu bertemu dia, kamu pernah menjalani hubungan kisah yang rumit di hubungan kamu sebelumnya, dengan mantan kamu sebelumnya. Dan dia juga pernah menjalani kisah cinta yang rumit ya sebelum bertemu kamu. At least itu mantannya. Sehingga ketika kamu dan dia di sini ya bertemu, ya kalian ternyata benar-benar saling menemukan hal yang sama ya. Jadi teman-teman, kalian tuh sama-sama punya pengalaman kisah cinta yang menyakitkan.
Sehingga ketika kamu dan dia di sini saling menemukan hal yang sama, batinnya di sini merasa terobati. Ya, kamu pun begitu juga. Jadi ada sesuatu yang dimana ini menyakitkan, sesuatu yang terluka, ini berubah menjadi sesuatu yang membawa kebahagiaan. Ya. Tuh ya, the lovers teman-teman. Kamu cocok di mata dia dan dia juga cocok di mata kamu. Ya, istilahnya di sini ya kamu ideal lah di mata dia. Ya, begitupun sebaliknya. Aku ngerasa di sini ada energi cinta yang dimana ini sama-sama kalian rasakan. Dan energi cinta itu ya begitu spesial dibanding dengan hubungan kalian sebelum-sebelumnya. Dan aku ngerasa ada energi saling sayang. Sama-sama saling suka. Ya mungkin teman-teman, ini adalah orang yang kamu idam-idamkan selama ini. Bisa jadi ya, setelah kamu melewati masa-masa sulit dalam hubungan cinta, kamu sempat ya menjalani hidup sendiri. Jadi istilahnya kamu tidak ada status dengan siapapun gitu ya, tidak ada komitmen dengan siapapun. Cuma di sini kamu punya harapan, kamu punya doa mungkin sebelum-sebelumnya bahwa aku pengen ini, aku pengen dipertemukan dengan sosok yang ini. Nah, itu kan adalah seorang yang kamu idam-idamkan. Itu adalah sosok yang kamu idam-idamkan ya. Nah, ini kamu nggak nyangka ya, ternyata doa kamu di sini terkabulkan bahwa dia adalah sosok yang kamu idam-idamkan. Kriteria apa yang kamu mau, yang kamu inginkan itu ternyata ada di dia. Apa yang kamu cari itu ada di dia. Makanya di sini kalian ketika bertemu ya, ini ada energi yang begitu spesial, energi saling sayang, sama-sama saling suka. Dan kamu nggak nyangka ternyata kamu punya pengalaman perjalanan kisah cinta yang rumit sama juga dengan dia. Jadi kalian tuh cepet banget nyambungnya gitu ya. King of Wands. Aku ngerasa beberapa kalian ini kayak sudah lama menunggu. Itu tadi yang aku jelaskan ya teman-teman. Setelah kamu di sini menjalani kisah cinta yang rumit di hubungan sebelumnya, kamu sempat menunggu lama. Kamu di sini sempat bersabar menunggu seseorang yang menurut kamu cocok di kamu ya. Bersabar untuk menemukan pasangan yang ideal menurut kamu. Sehingga ya, untuk di kartu ini aku ngerasa ketika kamu mendapatkan pasangan yang cocok dalam pikiran kamu, dalam batin kamu, kamu itu kayak ngebatin loh. Aku pingin loh kita punya tujuan yang sama. Aku tuh pingin punya visi misi yang sama. Gitu ya. Oke. Kita lihat, kenapa sih, apa tujuan kamu pingin punya visi misi yang sama dengan dia? Kita lihat ya. Wow, nih ya, Nine of Swords. Karena apa teman-teman? Sama seperti tadi ya, banyak sekali di sini kesakitan-kesakitan yang aku lihat. Dan memang dalam mencari pasangan yang tepat itu butuh waktu ya, butuh waktunya itu yang gak cepet, butuh waktu yang cukup lama juga. Beberapa dari kalian ini banyak banget untuk menemukan pasangan yang tepat itu prosesnya sangat lama. Dan aku ngeliat di sini banyak dari kalian yang pada akhirnya ketika ketemu itu kalian di sini ada ambisi. Ambisi yang seperti apa? Ketika kalian sudah menemukan sosok yang nyaman ini, ya sudah gitu kan. Kamu ngerasa, ya aku nyaman dengan dia. Aku tidak mudah terlena dengan godaan-godaan lain. Karena ini kembali lagi teman-teman. Ada hati yang sempat hancur. Yang dimana ini dalam menjalin sebuah hubungan yang tadinya ya, mungkin kamu di sini adalah sosok yang begitu loyal dengan pasangan. Dengan mantan kamu sebelumnya nih, dengan hubungan kamu sebelumnya. Kamu ini sosok yang sangat tulus dengan pasangan. Kamu sosok yang sangat setia dengan pasangan. Tapi ternyata hubungan itu hilang begitu aja, lepas begitu aja. Makanya ketika hadirnya orang ini ya, orang baru ini, rasa trauma kamu itu, ini tiba-tiba hilang. Dan gak diduga-duga, dia pun merasakan hal yang sama teman-teman. Ketika dia bertemu kamu, dia merasakan rasa ketakutan itu, rasa trauma itu akan sebuah hubungan, itu tiba-tiba hilang aja. Karena apa? Kamu dan dia di sini bertemu udah sama-sama saling happy. Ya. Ada ambisi yang besar. Kamu dan dia ya sama-sama di sini. Nih muncul lagi teman-teman. Ten of Pentacles. Masih ingat ya?
Di kartu yang sebelumnya tadi bottom of the deck, Ten of Pentacles ya. 2 kartu. Aku ngerasa energi kamu dan dia ini benar-benar saling mengisi. Saling mengisi dalam hal komunikasi nih pertama ya. Kamu nyaman ngobrol sama dia, begitupun dia juga nyaman ngobrol sama kamu. Sehingga ada kondisi kalian ini kayak saling curhat. Ada situasi di sini kalian bisa saling terbuka satu sama lain. Kamu di sini banyak memberikan saran, banyak memberikan masukan, begitu juga dengan dia ya. Kalian di sini sama-sama tidak malu untuk menuangkan ide-ide kalian. Jadi ya lama-lama ini cintanya akan semakin terisi, cintanya terpupuk gitu loh. Wow, King of Cups. Kamu dan dia. Aku melihat ini kisah cinta bukan hanya sekedar status di mana ini saling suka dan disukai. Tetapi ini lebih kepada ada sesuatu yang kayak deep gitu loh teman-teman. Sesuatu yang dalam di balik itu. Yang deep itu apa? Komunikasi. Komunikasi yang begitu dalam. Chemistry ya, rasa percaya nih ya. Percaya satu sama lain. Rasa nyaman tadi. Ketika kamu di sini sudah menemukan seseorang, maka dengan orang ini ya, kamu itu kayak ya udah aku melabuhkan cintaku untuk kamu. Ya, cintaku itu berlabuh di kamu. Cintaku itu berakhir di kamu. Dan di saat kamu dan dia di sini sudah ada di tahap yang nyaman, teman-teman, masing-masing kalian tidak lagi kepikiran untuk yang namanya kayak melirik yang lain ya, atau dalam arti di sini tergoda dengan yang lain. Kamu nggak ada kepikiran dan dia pun nggak ada kepikiran untuk mencoba-coba mengkhianati kamu di belakang, mencoba untuk selingkuh, begitu ya. Ketika kalian di sini sudah sama-sama di tahap yang nyaman. Oke, kita lihat lagi energinya. Penilaian dia, cara dia memandang kamu, bagaimana selanjutnya. Bagaimana dia memandang kamu, bagaimana dia melihat kamu, bagaimana dia menilai kamu. Nah, di sini ya, dia melihat kamu ini adalah sosok yang memang pantas untuk dicintai, untuk disayangi. Kamu pantas untuk diperhatikan, ya. Kamu pantas di sini untuk mendapatkan kasih sayang. Karena apa? Ya mungkin dia melihat, atau mungkin di sini dia tahu, teman-teman, bahwa kamu punya masa lalu yang menyakitkan. Ini tadi karena obrolan itu, komunikasi yang deep ya, yang sudah mendalam. Kalian saling terbuka, kalian saling curhat. Jadi dia melihat, dia tahu bahwa kamu punya masa lalu yang menyakitkan. So, seolah-olah dia berkaca sama dirinya. Dia kayak ngebatin. Iya, dulu sebelum sama kamu, aku juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Aku pernah ada di posisi kamu saat itu. Jadi di sini ya, kamu dan dia ini kayak saling menolong lah, ya. Itu yang dia rasakan. Saling membantu. Sehingga di sini dia kayak ingin gimana caranya agar bisa membuat kamu move on, membantu kamu ya untuk bisa di sini bangkit lagi. Untuk bisa di sini melepaskan masa lalu kamu loh, teman-teman. Bagaimana caranya kamu di sini harus bisa menghargai diri kamu. Karena di sini dia juga merasakan ya, kalau usaha kamu selama ini, effort kamu selama ini ya, dengan hubungan kamu sebelumnya itu sudah banyak keluar ya, effort kamu, usaha kamu. Tetapi yang ada, kamu malah disia-siakan. Ya, di satu sisi dia juga merasakan sedih ketika mendengar cerita kamu, ketika dia tahu ya, kamu punya perjalanan cinta di sini yang sangat rumit, yang sangat menyakitkan. Jadi dengan kehadiran dia dalam hidup kamu, dia seperti ingin membuka pikiran kamu, ya, membuka pikiran kamu di sini, supaya kamu juga nggak terlarut dalam hal-hal yang menyakitkan. Dan aku ngerasa teman-teman, cara dia menyadarkan kamu ini agak lain nih, ya, agak lain. Dia tuh kayak menyadarkan kamu itu caranya, hey bangun gitu ya, jangan bego, yuk buka mata hati kamu. Kamu harus begini loh, kamu harus begitu, kamu itu pantas untuk dihargai, kamu harus bisa menghargai diri kamu harus bangkit, gitu ya, agak lain. Dan mungkin dia di sini cara menyadarkan kamu itu agak keras ya, bisa dikatakan agak keras atau agak ketus. Nah, make the effort ya, passion. Menurutnya kamu adalah orang yang memang
cocok bagi dia di sini teman-teman. Kenapa? Kok Miss tahu sih? Ya, itu tadi. Menurutnya kamu itu ideal bagi dia. Karena dia merasakan ada cinta yang nyata dari kamu. Dalam arti nih, cinta yang penuh dengan rasa ketenangan. Dia merasakan ada ketenangan saat berada di dekat kamu, saat mengenal kamu. Cinta yang begitu nyaman, ya. Cinta yang begitu bahagia. Cinta di sini bisa saling mengisi satu sama lain, saling mendukung, saling memaafkan, saling menerima, saling memberi, ya. Jadi cintanya itu nggak hanya sebelah pihak, tapi sama-sama saling mengisi, kayak gitu. Oke, kita lihat lagi ya energinya. Pandangan dia terhadap kamu saat ini, bagaimana dia menilai kamu, bagaimana dia melihat kamu. Jadi ini kondisi hubungan teman-teman yang mungkin saat ini kamu lagi menjalin hubungan sama seseorang, ya. Ini bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau nanti akan terjadi. Oke, selanjutnya di sini. Seperti yang aku jelaskan tadi sebelumnya ya, bahwa dia ini menyadarkan kamu mungkin beberapa dengan cara ketus, keras ya. Di satu sisi kamu jadi kayak ngerasa males gitu loh. Kamu kayak ngerasa gondok banget dengan cara dia. Dan beberapa dari kalian mungkin ada yang merasa tersinggung dengan cara dia ke kamu ya. Bagaimana dia menyadarkan kamu. Tapi seiring berjalan waktu, setelah kamu pikir-pikir, kamu ngerasa, ya bener juga sih apa yang dia katakan. Kalau cara dia lembut-lembut banget, yang ada akunya di sini makin menyek-menyek ya. Kalau aku di sini ya nggak diketusin, ya aku nggak bisa bangkit, aku nggak bisa move on, aku nggak bisa maju. Aku bakalan tertidur terus gitu ya, nggak bangun-bangun. Aku malah terlelap terus dengan hal-hal di masa lalu yang menyakitkan, dengan perasaan-perasaan tersakiti. Makanya dengan kehadiran dia di sini, ya, ini tadi, dia membuka pikiran kamu, membuka mata hati kamu. Mungkin kriteria apa yang kamu inginkan dari seorang pasangan dalam hal omongan yang seperti ini ya, agak ketus, agak keras gitu ya, gak ada di kriteria kamu. Tapi dengan cara ini, pelan-pelan kamu membuka hati kamu untuk bisa melihat ya, oh ternyata yang tidak kamu sukain itu, ternyata itu yang kamu butuhkan. Ya. Dengan cara dia menyadarkan kamu seperti itu, justru kamu di sini kayak kebangun gitu loh. Kebangun dari tertidur kamu yang dimana ini ya dihantui dengan rasa sakit hati akan hubungan masa lalu. Jadi dia membangunkan kamu, dia menyadarkan kamu teman-teman. Paham ya? Jadi ya kamu di sini mungkin harus ditegasin dalam arti begitu. Ya. Dan dia memang tidak suka ya dengan hal-hal yang terlalu seperti memanjakan pasangannya. Ya. Ya it's okay boleh memanjakan pasangan, cuma dia nggak mau dalam arti kamu itu terlalu ketergantungan sama dianya, kayak gitu. Nah ini, jadi kehadiran dia di sini ini seperti memberikan kamu kekuatan supaya kamu di sini nggak merusak diri kamu sendiri. Di sini dia akan selalu sabar buat kamu teman-teman, dan dia yakin bahwa emosi kamu nantinya ini bisa lebih stabil, ya. Kamu di sini akan bisa menjalani kehidupan kamu jauh lebih optimis. Kehidupan hubungan cinta kamu ya jauh lebih stabil. Jadi ya dia yakin dengan itu. Makanya ada pepatah yang bilang teman-teman, tidak semua orang yang hadir di hidup kita ditakdirkan untuk menetap dan tinggal. Beberapa orang hanya sekedar memberikan pelajaran hidup, kemudian ya pergi gitu ya, menghilang. Dan memang pelajarannya ini ya bisa dua kemungkinan, bisa menyenangkan ataupun di sini bisa menyedihkan. Dan mungkin di hubungan kamu sebelumnya, sebelum bertemu dengan orang ini, itu adalah pelajaran yang menyedihkan. Karena itu, pada akhirnya kamu tahu apa artinya kesabaran, ya. Apa artinya mengampuni, memaafkan. Ya, pokoknya dua itu ya. Terkadang orang hadir bisa menjadi teman hidup atau hanya sebagai pelajaran hidup. Dan orang ini aku yakin teman-teman bahwa dia akan menjadi teman hidup kamu, baik suka maupun duka. Oke, untuk zodiak ada Pisces, Scorpio, Aquarius, Taurus, Cancer, Gemini, Sagittarius, Capricorn, dan Virgo. Untuk inisial nama O, R, L, S, A,
Z, Y, X, Q, P, D, H, J, K, N, B, T, C, U, G, E, dan F. Oke, aku ulang ya. Q, X, Y, Z, A, S, L, R, O, P, D, H, J, B, N, K, T, C, F, E, G, U. Oke teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Ini pembacaannya bisa cocok, bisa tidak. Kalau nggak cocok, jangan dipaksakan cocok, karena energinya energi umum, energi semua orang. Cuma kamu di sini bisa ambil dari sisi positifnya, namun buanglah dari sisi negatifnya. Dan jangan lupa untuk selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!